Jadi kalau Anda diberikan harta lebih dari batas kebutuhan, itu bukan ingin Allah mengangkat Anda jadi orang kaya, karena yang kaya sudah banyak. Yang Allah inginkan harta itu digunakan untuk meraih surga yang Anda rindukan. Orang lain tuh karena nggak punya banyak seperti Anda, makanya rajin puasa. Dia rajin sholat, rajin tahajud. Dia beramal ke surga tuh pakai itu. Anda itu tahajud barangkali belum tentu tiap malam. Puasa belum tentu dikerjakan. Senin Kamis belum tentu didahulukan. Makanya Allah berikan potensi yang lain lewat harta, supaya di situ ada zakat, ada infak, ada sedekah. Susul mereka ke surga. Turun ayat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kaya oke, kata Allah. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda katanya, sini. Mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya. Tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushaf. Orang takwa yang sejati itu, yang akan mendapatkan petunjuk yang benar dari Al-Quran, ciri pertamanya adalah dia memiliki konsistensi keimanan terhadap Allah, sekalipun belum nampak dalam pandangannya. Lalu bagaimana dia menjaga konsistensi iman itu? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau sholatnya ditingkatkan dari yang 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mukallah, ditambah dengan sunnah, rawatibnya, tahajudnya, sholat mutlaknya, itu nanti akan terjadi satu dampak perubahan kepada jiwa, akan lain, dan nanti perilakunya akan beda. Kalau nggak percaya silahkan, akan terjadi perubahan pada diri kita. Nah, nanti persamaannya, kata Nabi, linearnya, begitu amal solehnya meningkat, imannya pun akan kuat. Dan pengertian terbaliknya, kalau amal solehnya sedang turun, berarti imannya pun sedang lemah. Paham ya?